warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raisa Azhari dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembuatan sediaan utuh atau wall mount untuk memenuhi UAS mata kuliah Mikroteknik Hewan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Syukriyah, MSc. Yuk kita simak video berikutnya. Nah, jadi pembuatan sediaan jaringan itu tergantung dari jenis jaringan atau organ yang dibuat secara mikroskopis. Nah, jadi itu bisa sangat mudah, bisa juga sangat sulit, teman-teman. Kemudian, dikatakan sediaan yang baik itu bagaimana gitu kan. Jadi, sediaan yang baik itu dikatakan ketika mampu menggambarkan kondisi sel atau jaringan itu dengan baik pula. Jadi, selayaknya sel atau jaringan itu berada di dalam tubuh. Nah, sel atau jaringan apabila terlepas dari tubuh, maka tubuh itu akan mengalami kerusakan gitu, sampai dengan kematian. Selanjutnya, pengertian dari sediaan. Jadi, pembuatan sediaan ini merupakan suatu rangkaian tindakan pembuatan penyiapan sampel menjadi media atau preparat. Nah, spesimen patologi maupun anatomi yang sudah dilakukan dan tahan lama untuk penelitian dan pemeriksaan. Nah, ada berapa macam sih sediaan ini? Jadi, sediaan ini ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, ada sediaan sementara. Yang kedua, ada sediaan semi permanen. Dan yang ketiga, ada sediaan permanen atau awetan. Yang pertama, ada sediaan sementara. Jadi, sediaan sementara ini merupakan suatu sediaan yang tidak tahan lama atau tidak awet. Yang dalam pembuatan sediaan sementara ini, dia menggunakan medium berupa air atau bahan kimia yang mudah menguap. Selanjutnya ada sediaan semi permanen. Nah, jadi sediaan semi permanen ini merupakan suatu sediaan yang mempunyai daya tahan yang kurang lebih seminggu, teman-teman. Dan media yang digunakannya adalah gliserin. Yang ketiga adalah sediaan permanen atau awetan. Itu merupakan sediaan yang tahan lama, yang sangat tahan lama, di mana dalam proses pembuatannya sediaan dilakukan proses histologis lalu diawetkan dengan menggunakan ethylene. Kemudian ada pengertian dari wall mount atau sediaan utuh, merupakan salah satu teknik dalam penyediaan suatu sediaan berupa organisme, sel maupun jaringan yang dilakukan tanpa memotong bagian sediaan. Jadi digarisbawahi, teman-teman, bahwasannya tanpa memotong bagian sediaan, begitu. Nah, sediaan utuh ini digunakan untuk dapat melihat organisme secara utuh, misalnya embrio, spermatozoa, cacing, potongan syaraf, pembuluh darah, dan selaput-selaput tipis. Hasil dari pembuatan preparat dengan teknik sediaan utuh akan menghasilkan gambar yang memiliki wujud utuh, seperti ketika sediaan organisme tersebut masih dalam keadaan hidup, begitu. Adapun teknik sediaan utuh juga memiliki beberapa kelemahan, teman-teman, yaitu dilakukan pada organisme yang berukuran kecil sebab dilakukan tanpa pemotongan wujud organisme, sehingga untuk organisme yang ukurannya relatif besar akan sulit dilakukan pembuatan preparat dengan teknik ini, teman-teman, dengan teknik sediaan utuh ini, begitu. Jadi apa saja sih teknik dalam wall mount ini? Nah, teknik dalam wall mount ini ada 7, teman-teman. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua dehidrasi, yang ketiga penjernihan, yang keempat pewarnaan, yang kelima clearing, yang keenam mounting, dan yang ketujuh pelabelan. Nah, adapun tahapan-tahapan dari sediaan utuh, yang pertama ada fiksasi, teman-teman. Jadi, teknik fiksasi yang memadai menyebabkan penyebaran umum dari material atau sampel sehingga struktur sel dapat terlihat jelas melalui pengamatan mikroskopi. Nah, penyebaran tersebut dapat memberikan pengaruh secara nyata terhadap teknik selanjutnya, yaitu dehidrasi, clearing, dan mounting. Jadi, apa sih tujuan dilakukannya fiksasi ini? Nah, jadi tujuan dilakukan fiksasi ini yaitu untuk mencegah kerusakan jaringan, menghentikan proses metabolisme secara cepat, mengawetkan komponen sitologis dan histologis,
dan mengawetkan sampel sehingga terlihat seperti sampel aslinya. Juga bisa mengeraskan materi yang lembek dan jaringan-jaringan dapat diwarnai sehingga mempermudah mengetahui bagian-bagian dari jaringan tersebut, teman-teman. Adapun proses fiksasi pada sediaan awetan entomologi yaitu menipiskan lapisan eksoskeleton atau lapisan kitin sehingga serangga dengan cara serangga dimasukkan ke dalam larutan KOH 10% selama 10 jam. Baik, yang kedua ada dehidrasi. Nah, dehidrasi ini merupakan suatu proses penarikan air dari dalam jaringan dengan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu, teman-teman. Jadi, proses dari dehidrasi ini merupakan serangkaian proses dengan cara memasukkan sampel ke dalam larutan. Dehidrasi secara berasal dari konsentrasi rendah sampai dengan konsentrasi tinggi dengan menguraikan konsentrasi air. Pada proses dehidrasi bertujuan untuk mengeluarkan molekul air dari dalam jaringan serangga dengan menggunakan alkohol. Proses dehidrasi ini, teman-teman, dilakukan secara perlahan-lahan dan menggunakan alkohol bertingkat, dimulai dari alkohol dengan konsentrasi 30% atau 50%, kemudian memindahkan jaringan atau sampel dari alkohol dengan konsentrasi rendah ke alkohol dengan konsentrasi yang tinggi. Dehidran yang paling umum digunakan pada pembuatan preparat awetan itu biasanya etanol. Kemudian jenis dehidran lain misalnya dioksan, N-butil alkohol, aniline oil, dan bergamot oil atau bahan alami yang dapat menghasilkan alkohol seperti air tape atau ketan dan singkong, atau bahan yang mengandung karbohidrat etanol. Etanol merupakan dehidran yang umum digunakan karena relatif murah dan mudah diperoleh, tetapi mampu menghasilkan hasil yang baik pada sediaan entomologi. Nah, jadi dalam penggunaan etanol ini, teman-teman, yaitu memakai etanol dengan konsentrasi yang berbeda, dimulai dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, ya, yaitu dari 30% sampai 50% sampai 70%, 80%, 96% dan 100%. Adapun lama perendaman tergantung untuk masing-masing konsentrasi berkisar 1 sampai 6 jam. Nah, proses dehidrasi dalam berbagai konsentrasi alkohol atau etanol dilakukan setingkat demi setingkat. Tujuannya apa? Jadi tujuannya ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan secara tiba-tiba terhadap sel jaringan, sehingga perubahan struktur sel yang terjadi sekecil mungkin. Apabila proses dehidrasi ini tidak sempurna, itu disebabkan masih ada molekul air, teman-teman, dari dalam jaringan tersebut. Ketidaksempurnaan proses dehidrasi ini itu bisa diketahui dengan jelas setelah jaringan dimasukkan ke dalam zat penjernih, di mana jaringan tidak menjadi transparan walaupun jaringan telah lama dalam larutan penjernih. Nah, jika terjadi hal yang demikian, maka jaringan harus dikembalikan ke dehidran, begitu. Baik, yang ketiga ada penjernihan atau clearing. Nah, jadi clearing ini berasal dari kata clear, ya. Berasal dari kata clearing, artinya jernih, jelas atau terang. Proses clearing ini yaitu menjernihkan jaringan serangga tadi dengan menggunakan bahan kimia. Sedangkan proses clearing adalah penghubung antara proses dehidrasi dengan proses penanaman pada pembuatan sediaan irisan jaringan dengan metode parafin. Proses ini sangat penting, teman-teman, untuk pembuatan sediaan-sediaan utuh atau walnut. Jadi pada proses clearing, pinjal atau kutu itu dipindah, misalkan kita hewannya itu dari alkohol absolut ke dalam bahan clearing. Proses ini tujuannya untuk membuat struktur tubuh hewan tersebut terlihat jelas. Jadi proses clearing ini itu dipercepat dengan agitasi perlahan-lahan dari tubuh hewan tersebut yang berada di dalam larutan pengencer.
region clearing yang baik, yaitu region yang memiliki indeks refraksi tinggi dan cepat menarik alkohol seperti silol, toluol, dan benzen. Baik, yang keempat ada pewarnaan. Pewarnaan merupakan suatu proses penyajian objek pada sediaan yang dilakukan setelah objek difiksasikan ke sediaan. Contohnya kita bisa lihat eosin 1%. Tahap selanjutnya ada mounting. Nah, mounting ini apa? Mounting ini merupakan suatu proses merekatkan suatu sediaan yang telah jadi dengan penutup-penutup seperti itu. Pada proses ini, entelan digunakan sebagai perekat di akhir pengerjaan dan selanjutnya sediaan ditutup. Contohnya Kanada balsam atau entelan. Nah, jadi mounting ini teman-teman merupakan proses terakhir sebelum sediaan awetan hewan tersebut sebelum diamati secara makroskopik dan juga mikroskopik. Pada proses entelan ini itu digunakan sebagai perekat di akhir pengerjaan dan selanjutnya sediaan hewan ini ditutup dengan deglass. Proses dari mounting yaitu menempelkan jaringan pada kaca penutup dengan menggunakan bahan perekat berupa mounting media. Jadi, mounting media ini merupakan suatu zat yang menghubungkan antara sediaan dengan kaca penutup, teman-teman. Nah, zat tersebut meliputi gliserol dan balsam Kanada tadi atau entelan, tetapi untuk preparat permanen itu digunakan balsam Kanada. Tahap terakhir ada pelabelan. Nah, pelabelan ini merupakan proses akhir yaitu dengan memberi nama atau mempersembahkan nama dari sediaan pada bagian tepi gelas objek dari preparat tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh hasil dari sediaan utuh atau Wallman. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, teman-teman. Di situ ada gambar semut buah, sediaan utuh semut buah dan juga sediaan utuh cacing pipih. Yang pertama, semut buah atau biasa disebut juga dengan Polyrhachis boltoni. Nah, jadi semut buah ini di sini ada klasifikasinya. Yang pertama kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Hymenoptera, familinya Formicidae, genusnya Polychirachis, spesiesnya Polyrhachis boltoni. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada preparat Wallman, hewan ini pada semut buah ini atau Polyrhachis boltoni didapatkan bagian-bagian dari semut buah ini, teman-teman, yaitu cepal, toraks, dan abdomennya. Bagian cepal itu merupakan bagian di kepala, di mana bagian ini terdapat sepasang antena dan mandibula, antena yang berfungsi sebagai merasakan getaran bunyi, ya, menyentuh dan membantu, sedangkan mandibula itu berfungsi membawa makanan, teman-teman. Kemudian ada bagian toraks. Nah, bagian toraks ini terdiri dari alat ekstremitas, yaitu femur, tibia, tarsus, dan tarsal claw. Jadi antena semut ini itu digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendeteksi feromon yang dikeluarkan oleh semut lain, begitu. Selain itu, rahang atau mandibula yang terdapat pada semut ini berfungsi sebagai pembawa manipulasi objek, membangun sarang dan untuk mempertahankan, dan juga minyak cengkeh menyebabkan sediaan utuh semut menjadi terwarnai, teman-teman. Selanjutnya ada sediaan utuh dari cacing pipih, teman-teman. Di sini dapat kita lihat dari gambar tersebut terlihat mulut, kemudian ada saraf cincinnya, kelenjar kuning, kelenjar kulit, dan juga testis posteriornya.
Nah, di sampingnya juga ada gambar dari anatomi dari cacing pipih tersebut. Dapat kita lihat dari gambar ini, teman-teman. Selanjutnya, kesulitan dan faktor penyebab kegagalan dalam pengerjaan sediaan utuh ini. Nah, jadi apa sih kesulitan atau dalam pengerjaan sediaan utuh ini? Yaitu hewan yang digunakan begitu lincah, teman-teman, dan gemar berlari-lari. Jadi sebelum dimasukkan ke botol flakon, hewan tersebut berlari yang menyulitkan pengerjaan untuk dimasukkan ke botol flakon ini. Itulah yang menyebabkan kesulitan. Selanjutnya, pada semut. Pada semut itu sendiri, itu termasuk semut buah yang warnanya hitam. Nah, hal ini juga menyulitkan, teman-teman, dikarenakan proses penjernihan yang membutuhkan waktu lama untuk memudarkan warna semut tersebut. Jadi lumayan sulit untuk melihat bagian-bagiannya begitu. Nah, jadi kesulitan ini yaitu meletakkan bahan ke baca benda, yaitu setiap bagian dari hewan tidak ada yang boleh cacat dan harus berbaring ke samping begitu. Hal ini karena akan mempengaruhi hasil dari pengamatan ini di bawah mikroskop. Jadi metode Wolman ini itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, teman-teman. Ya, jadi kelebihan dari metode Wolman ini itu adalah dapat mengamati seluruh bagian hewan tadi dengan jelas tanpa ada yang dipotong begitu. Jadi digarisbawahi tanpa ada yang dipotong. Sedangkan kalau kelemahannya itu, metode ini hanya bisa dilakukan pada hewan dengan ukuran yang kecil saja. Jadi dia nggak bisa pada hewan yang besar, begitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan sediaan hewan secara utuh dengan metode Wolman telah berhasil dilakukan. Tahap-tahap yang dilakukan meliputi fiksasi, dehidrasi bertingkat, pewarnaan, clearing, dan penata letakan di gelas objek. Preparat-preparat hewan dari kelompok cacing pipih dan semut buah dapat diamati bagian-bagiannya dengan cukup jelas di bawah mikroskop. Walaupun bagian abdomen pada semut tidak begitu terlihat dan mandibulanya juga tidak teramati karena tertutup bagian tubuh dorsal. Bentuk keseluruhan hewan-hewan kecil atau organisme-organisme kecil pada preparat Wolman, hewan Polyarchis boltoni atau semut buah yang diamati yaitu cepal, toraks, dan abdomen. Bagian toraks merupakan bagian dada yang terdiri dari alat ekstremitas, yaitu femur, tibia, tarsus, dan tarsal crow. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Raisa Azhari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.